Mbah, saya mau bertanya, Mbah. Ya, Barangkali mewakili teman-teman, perbedaan dari kuntilanak dan wewe gombel itu apa, Mbah? setiap orang cara pengamatan, cara penyebutan juga berbeda. Nggih. Namun sesuai dengan pengalaman saya bahwa kuntilanak itu merupakan sosok wanita yang mana mereka tentu menggendong anak, jika kadang-kadang mereka melantunkan tembang-tembang yang mana untuk menghibur anak. Tapi kalau wewe gombel merupakan wanita tua, biasanya rambutnya putih dan mereka tidak pakai busana putih. Mereka seperti halnya wanita, kadang pula mereka mengumbar dengan payudaranya, sehingga apabila mereka lari atau mengejar orang, maka payudaranya itu bersuara atau berkopek, artinya payudaranya itu besar dan bisa berbunyi plek 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 itu. Nggih. Kita pernah punya saudara yang mana mereka dikejar oleh wewe gombel, mereka dengan naik sepeda. Pada saat mereka setelah menonton dengan ludruk, mereka pulang menyeberangi sungai, mereka kemudian diintai oleh sosok yaitu wewe gombel. Mereka atau wewe gombel itu berpakaian compang-camping, seperti halnya mereka seperti orang miskin. Mereka hanya memakai dengan jarik, rambutnya diurai, dan mereka berwajah tua. Kadang pula mereka tidak punya gigi hingga mereka tersenyum, maka mereka menakutkan wajah tua, hingga seperti halnya di ruat wajahnya itu seperti berwiru-wiru, jadi tidak merata itu, Berkeriput kan? berkeriput gitu, hingga sangat berbeda. Kalau wewe gombel itu tidak sama dengan kuntilanak. Kuntilanak biasanya berbusana putih seperti halnya peri, namun mereka bedanya menguraikan rambut dengan berpakaian putih hingga panjang. Wajahnya gimana, Mbah? Rata-rata kuntilanak itu ada yang cantik, juga ada yang buruk, ada yang muda, ada yang tua. Nggih. Ya, Itu selalu membawa anak ngoten? Iya, selalu membawa anak. Rata-rata mereka bertempat di atas pohon. Nggih. Sehingga kalau peri itu rata-rata mereka muda atau cantik. Nah, juga ada yang peri cantik, juga ada yang peri tua, ada peri yang menakutkan, kadang pula ada peri yang berbusana seperti manusia biasa, berpakai celana, pakai kaos, membawa tas, kadang juga membawa HP. Tidak semuanya peri itu pasti berbusana putih, tapi yang kita ketahui di media setiap peri pasti mereka berbusana putih. Hingga banyak sekali peri-peri yang berbusana seperti anak sekolah, berbusana mereka bercelana, pakai kaos, pakai kacamata, seperti hanya cewek-cewek cantik saja. Pikiran daripada teman-teman bahwa yang namanya peri selalu seperti hanya yang ada di film-filmnya Susana, namun bukti nyata di masyarakat atau di kampung-kampung tidak seperti yang ada di film. Kadang tidak semuanya peri itu pasti tertawa-tawa seperti yang ada di film. Kadang diam, kadang kalau menyapa seperti manusia biasa. Kita akan lari apa yang kita klarifikasi tentang wewe gombel, seperti halnya orang tua. Kadang mereka duduk, mereka membawa jungkat atau suri, mereka berjungkatan seperti itu. Kadang-kadang seperti mereka mengambil kutu rambut. Ada kisah teman saya yang mencari bekicot masuk ke makam, ada wewe gombel yang mana susunya atau payudaranya sangat panjang dan besar. Mereka sambil tersenyum dengan membawa beberapa kain-kain yang kumuh, kain yang sudah tua, itu maksud saya kain yang berbau. Dan teman saya juga ketakutan, mereka kelihatan menyisir rambutnya. Aneh sekali, menyisir rambutnya itu bersuara ruk ruk gitu. Akhirnya teman saya juga melarikan diri karena pada saat dulu itu kan makam itu kan rimbun dan bila tidak ada lampu neon. Nggak, hampir rata-rata teman-teman yang melihat sosok wewe gombel pasti berwajah tua dan payudaranya sangat besar dan panjang sekali. Bahkan ada yang payudaranya hingga sampai lutut, Mbak. Yang namanya jin itu kan wajahnya atau
tubuhnya beraneka ragam, agar mereka atau kita takut seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terus kemudian yang namanya sundel bolong itu benar ada, Bang ya? Ya, sundel bolong memang ada, tapi tidak semuanya itu berpakaian putih. Ada juga yang berpakaian biasa, yang mana dari perut hingga punggung itu bolong atau lubang. Tapi di masyarakat itu jarang sekali ada, bahkan sejak dulu kala saja jarang-jarang orang yang ditemui oleh sosok-sosok sundel bolong. Hingga andai kata orang yang keluar di malam hari, orang 1.000 saja, satu orang pun belum tentu ditemui. Bahkan 1 juta orang yang keluar malam ke kebun-kebun, ke hutan, belum pasti satu orang ditemui. Hingga yang namanya sundel bolong itu jarang menemui. Mereka juga menjijikan dan menakutkan, sehingga kita sejak kecil saja belum pernah diberi pawujudan sundel bolong. Bahkan nenek saya, kakek saya, teman-teman, saudara saya, belum ada satu orang yang ditunjukkan dengan pawujudan sundel bolong. Namun kisah-kisah memang ada, Mbak, itu. Ada kisah pasti ada pawujudan. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi apa yang kami bicarakan, apa yang Mbah Kendil sampaikan, itu adalah berdasarkan kenyataan di masyarakat kami, yang mana berdasarkan kesaksian-kesaksian masyarakat yang pernah dinampaki sosok-sosok seperti itu. Sehingga memang kadang kita taunya pawujudan atau mungkin taunya bangsa-bangsa astral itu mungkin membo atau melihat film-film horor, dan ternyata kenyataan di masyarakat juga kadang ada yang berbeda. Sehingga ini semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua, sehingga apa yang kita ketahui tidak terbatas yang viral atau yang diliput di media sosial, namun berdasarkan observasi nyata di dalam masyarakat. Bahkan ada tambahan yang lain, Mbak? Kita pernah diberikan pawujudan, artinya kita ditenteni oleh sosok. Pada saat kita menyewa rumah atau kontrak rumah, rumah itu memang menyendiri, Mbak, sehingga tetangganya nggak ada, sehingga kanan kiri sudah kebun. Kita pada saat itu bersama teman, tapi teman kita tidur, kita ada di lantai, jendelanya kan pendek, Mbak, sehingga saya duduk itu saja melihat ke kanan, ke ruang luar itu jelas gitu. Jendelanya itu pendek berkaca. Pada saat merokok saya melihat itu ada sosok tua yang mengurikan rambutnya putih bercampur hitam, dan mereka berjalan dengan kesot sambil tersenyum-senyum, dan jelas mereka juga tidak pakai pakaian, dengan tidak memakai pakaian, sehingga kelihatan sekali yaitu payudaranya, kopeknya. Itu kuntilanak apa wewe gombel? Wewe gombel, Mbak, itu, Mbak. Jika dia kesot saja seperti halnya payudaranya itu hingga bersuara sak itu mendekati saya. Setelah saya akan berdiri, maka itu juga menghilang, sehingga kita hanya sepintas saja, hanya 1 menit 2 menit saja, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan kita akan melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Sugeng Rahayu. Terima kasih.